Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ramadhani, guru SMP Islam As-Sofa. Kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Mengajar dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Pada topik 1 Merdeka Mengajar terdiri dari 5 modul yang sudah saya pelajari. Modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas masing-masing modulnya. Pada modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, terdiri dari 3 materi. Materi pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Materi kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan materi ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Untuk detailnya, mari kita lihat pembahasan berikutnya. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasar hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Apa peran saya sebagai guru? Peranan seorang pendidik sangatlah besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Menjadi sosok guru yang diidolakan, menyenangkan dan berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Baiklah, selanjutnya kita lihat modul 2, mendidik dan mengajar. Dalam modul ini terdiri dari 3 materi. Materi 1, mendidik menyeluruh. Materi 2, pendidikan selama 1 abad. Dan materi ketiga, menjadi manusia secara utuh. Dan akan kita jabarkan pada slide berikutnya. Mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan selama 1 abad. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan humanis, kerakyatan, dan kebangsaan atau sistem Among. Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Menjadi manusia secara utuh. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, dan membangun empati serta menghargai sesama. Selanjutnya modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini terdiri dari 4 materi. Materi pertama, kodrat keadaan. Materi kedua, kodrat alam. Materi ketiga, kodrat zaman. Dan materi keempat, asas trikon. Baiklah, kita akan uraikan satu persatu modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Terdiri dari kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pada kodrat alam, pendidik membantu mendekatkan murid dengan konteks kehidupannya. Sedangkan pada kodrat zaman, pendidikan bergerak sangat dinamis, mengikuti perkembangan zaman,
Pendidik saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, asas Trikon. Terdiri dari 3 hal, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, perkembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia. Dan konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terdiri dari 2 materi. Materi pertama, menumbuhkan budi pekerti, dan materi kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menghasilkan suatu tenaga. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan pada 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Ki Hajar Dewantara memberikan pandangan baru dengan mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi satu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi. Pada teori konvergensi menjelaskan bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan namun samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan menjelaskan arti dan maksud tulisan yang samar yang ada di kertas dengan tuntunan yang baik. Baiklah, kita masuk modul terakhir, yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul ini terdiri dari 5 materi. Materi pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia. Materi kedua, sistem Among. Materi ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Materi keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa. Dan materi kelima, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ayo kita jabarkan masing-masing materi pada modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara jika kita sebagai pendidik memahami hal berikut, yaitu setiap murid memiliki potensi yang berbeda. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Sistem Among. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi dirinya. Merdeka Belajar Abad 21. Saat ini, guru adalah fasilitator pendidikan. Sebagai fasilitator, guru menempatkan peserta didik sebagai subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Selanjutnya, membimbing murid memperbaiki bangsa. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif yang dapat dijadikan modal dalam kehidupan dan penghidupan kelak. Karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat dapat mengasah keterampilan berpikir kritis, mengembangkan kepekaan pada lingkungan untuk kemajuan bangsa dan negara. Terakhir, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terdiri dari alam keluarga, merupakan tempat pertama mendapat pendidikan dasar untuk hidup. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual dan menuntun murid menemukan wawasan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak.
Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang Merdeka Belajar. Dari paparan yang saya sampaikan, silakan Bapak Ibu dapat mengisi refleksi di link yang ada di deskripsi. Terdiri dari 2 pertanyaan. Yang pertama, dari paparan yang disampaikan, sebelumnya saya pikir ternyata Misalkan, sebelumnya Bapak Ibu berpikir adanya ranking adalah penilaian terbaik. Ternyata, setelah menyimak video ini, ranking itu tidak cukup. Perlu ada penilaian karakter dan proses belajar. Yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah langkah kecil setelah mendapat informasi dari video ini. Misalkan, perubahan pada proses penilaian yang akan Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Demikian ya Bapak Ibu, pemaparan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.